Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita bahas soal yang ke-8 dari pengujian hipotesis bersama saya Melina Kayan Fitri. Kita bacakan soalnya terlebih dahulu. Misalkan di masa lalu 40% orang dewasa setuju dengan hukuman mati. Untuk menguji pernyataan ini diambil sampel acak sebanyak 15 orang dewasa dan 8 orang diantaranya setuju dengan hukuman mati. Apakah ada alasan bagi Anda untuk mempercayai bahwa pada saat ini proporsi orang dewasa yang menyetujui hukuman mati telah meningkat? Gunakan taruh signifikansi 5%. Ya. Jadi di sini dari soal ini kita bisa tentukan pengujiannya menggunakan uji rata-rata atau proporsi, ataukah beda dua rata-rata atau beda dua proporsi. Nah, kalau kita lihat dari soal populasinya cuma satu ya, yaitu orang dewasa. Berarti kita mengambil populasi yang satu. Artinya kita mengujinya adalah uji rata-rata atau uji proporsi. Nah, di soal juga tidak disebutkan mengenai rata-rata ataupun mengenai simpangan baku. Berarti kita eliminasi ya uji rata-rata. Artinya di sini kita menggunakan ujinya adalah uji proporsi. Selain itu kita tahunya uji proporsi juga bisa dilihat di sini ada persentase dari pernyataan atau dari yang kita duga. Ya, jadi diduga masa lalu itu adalah orang dewasa sekitar 40% yang setuju. Nah, di sini kan P0-nya jadinya ya. Lalu sampel yang kita pilih itu adalah sebesar N dengan 15 kurang dari 30. Jadi tabel yang kita gunakan di sini adalah tabel T dan statistik uji yang kita pakai adalah T hitung. Lalu misalkan seandainya X itu adalah orang dewasa yang setuju dengan hukuman mati, maka nilai X-nya kita tetapkan sebesar 8 dari soal ya. Maka di sini P barnya adalah X dibagi N kecil yaitu 8/15. Nah, berikutnya alfa yang kita pakai adalah 5%. Nah, di sini kita akan menguji ya apakah benar atau apakah bisa diterima ya. Kalau benar enggak itu kurang tepat, tapi bagusnya apakah bisa diterima pernyataan bahwa orang dewasa yang setuju dengan hukuman mati tersebut telah meningkat, artinya telah lebih dari 40%. Jadi kalau kita menggunakan kata-kata lebih dari di hipotesis, tentu hipotesis alternatif itu ya posisinya, maka kita menggunakan uji proporsi satu arah yang sisi kanan. Nah, kita lihat di sini pembahasannya. Jadi di pembahasan soal ini, yaitu membahas pengujian hipotesis untuk satu populasi dengan uji proporsi satu arah sisi kanan. Dan kita gunakan tabel T. Jadi yang pertama langkah pengujiannya adalah yaitu seperti biasa, sebelum langkah pengujian ini yang diketahui ya, yang seperti kita paparkan tadi, yaitu P-nya sama dengan proporsi orang dewasa yang menyetujui hukuman mati, lalu P0-nya kita ambil dari yang diketahui diduga, yaitu 0,4 atau 40%, alfa 5%, dan P-barnya 0,53. Jadi yang akan kita uji adalah dugaan bahwa proporsi orang dewasa yang menyetujui hukuman mati tersebut saat ini telah meningkat, itu yang akan kita uji. Langkah yang pertama itu adalah kita menentukan yang namanya hipotesis uji. Ya. Jadi di langkah yang pertama kita tentukan hipotesis uji. Itu bisa kita tetapkan berdasarkan soal yang ditentukan tadi. Di mana di hipotesis ujinya di alternatif yaitu diduga proporsi orang dewasa yang menyetujui hukuman mati tersebut meningkat, itu di HA, sedangkan di H0-nya adalah lawannya, yaitu tidak meningkat. Kalau tidak meningkat itu bisa aja tetap atau bisa aja berkurang atau menurun. Jadi boleh kita pakai statistiknya seperti ini ya, P kurang dari sama dengan 40% dan P lebih dari 40%. Tapi kalau di H0-nya ditulis adalah tetap atau sama dengan 40%. Ya, pilih salah satu aja. Kalau saya pakai ini berarti ini yang lebih tepat untuk statistik ujinya, ya. Lalu berikutnya langkah yang kedua menentukan nilai alfa. Tadi udah ditentukan di soal sebesar 5%. Dan yang ketiga yaitu menentukan statistik uji. Nah, rumusnya seperti tadi ya, yaitu T hitung sama dengan P bar dikurang P0 dibagi sigma P bar. Jadi kita harus hitung sigma P bar dengan rumus seperti ini, maka diperolehlah nilai 0,126. Ya, dengan pembulatan 3 angka di belakang koma saya pakai. Mau dipakai 2 angka juga boleh, silakan jadinya 0,13 ya. Dan P-barnya 0,53. Maka diperolehlah hasil statistik ujinya ya, T hitungnya itu sebesar 1,03. Nah, nilai inilah yang akan kita bandingkan dengan nilai T tabel.
Tadi kita tahu bahwa ukuran sampel yang kita pilih itu adalah sebesar 15. Maka derajat bebasnya itu adalah senilai 15 kurang 1, yaitu 14 dengan alfa 0,05. Jadi kita lihat di tabel T. Nah, ini tabel Z ya. Nah, ini tabel T ya. Cari yang 0,05 dan cari derajat bebas yang 14. Maka diperoleh ini 1,761. Jadi T tabelnya dan dia uji kanan ya. Jadi kita tetap ambil yang positifnya itu 1,761. Jadi kalau kita bandingkan dengan nilai T hitung, ternyata T hitung tuh nilainya lebih rendah atau lebih kecil dibandingkan T tabel. Kalau kita lihat gambar posisinya T hitung itu jatuhnya di daerah H0 diterima. Jadi kesimpulan kita apa? H0 kita terima dan HA kita tolak, yaitu proporsi orang dewasa yang menyetujui hukuman mati tidak meningkat. Ya, bisa saja tetap, bisa saja berkurang atau menurun. Oke, sampai di sini. Jika ada pertanyaan, silahkan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.